Bagaimana mungkin seorang videografer yang hanya bertugas membuat video profil desa tiba-tiba terjerat kasus korupsi? Padahal ia bukan pejabat, bukan pengambil kebijakan. Padahal proposalnya sudah diajukan, harga sudah ditetapkan, kesepakatan sudah disetujui, bahkan pekerjaan sudah dijalankan, dan hasilnya sudah terlihat bagus. Tapi kenapa di kemudian hari, semua itu justru berubah menjadi kasus besar yang sampai terdengar ke seluruh pelosok Indonesia? Aneh kan? Sebuah pekerjaan yang terlihat biasa tiba-tiba berubah jadi perkara hukum. Sebuah kesepakatan yang dulu disetujui bersama, tiba-tiba mendadak dipertanyakan. Dan yang paling membuat banyak orang bertanya, kenapa hanya satu pihak yang harus menanggung semuanya? Dan setelah kamu menonton cerita ini sampai akhir, mungkin kamu akan mulai bertanya ke diri sendiri, apakah uang yang hari ini kamu hasilkan dari pekerjaanmu benar-benar aman? Atau suatu hari nanti justru bisa berubah menjadi malapetaka bagi dirimu sendiri? Menarik. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya lebih dalam, pastikan kamu simak sampai selesai. Karena di balik kisah ini ada pelajaran penting tentang uang, tentang keputusan, dan tentang konsekuensi yang sering tidak kita sadari sejak awal. Bayangkan seorang videografer biasa, bukan pejabat, bukan orang besar, hanya seseorang yang hidup dari kamera, dari ide, dan dari kreativitasnya. Ia berjalan dari desa ke desa, menawarkan satu hal sederhana, membuat video profil desa yang bukan sekadar video biasa, tapi sesuatu yang bisa memperkenalkan potensi, wisata, dan identitas desa keluar. Satu desa tertarik, lalu desa lain ikut, sampai akhirnya puluhan desa menyetujui proposalnya dengan nilai sekitar 30 juta rupiah per desa. Di titik itu, semuanya terlihat normal. Ada penawaran, ada kesepakatan, dan ada pekerjaan yang dijalankan seperti biasa. Namun perlahan, cerita ini berubah arah. Audit mulai masuk, angka mulai dibandingkan, dan muncul satu pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi berdampak besar. Apakah harga ini wajar? Dari situlah muncul dugaan adanya selisih anggaran. Nilai yang ditawarkan dianggap lebih tinggi dari standar, dan tiba-tiba, yang awalnya kesepakatan berubah menjadi tuduhan. Kasus ini masuk ke jalur hukum. Videografer itu ditahan. Hari demi hari berlalu, bukan satu minggu, bukan satu bulan, tapi berbulan-bulan, bahkan lebih dari 100 hari. Bayangkan posisi itu. Dari yang awalnya hanya bekerja, tiba-tiba harus menghadapi hukum. Dari yang awalnya membawa kamera, berubah menjadi seseorang yang harus membela diri. Sementara di luar sana, kasus ini semakin besar. Dibicarakan publik, masuk ke meja pengadilan, bahkan sampai menarik perhatian DPR RI Komisi 3. Dan di titik ini, ceritanya tidak lagi sederhana. Bukan cuma soal angka atau proyek, tapi mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Apakah ini murni kesalahan, atau ada sesuatu yang tidak terlihat? Sampai akhirnya, putusan datang. Pengadilan menyatakan videografer itu tidak terbukti bersalah, dan ia dibebaskan. Namun justru disitulah pertanyaan besar muncul. Kalau ini adalah hasil kesepakatan antara videografer dan pihak desa, kalau desa menyetujui nilai tersebut, kenapa yang diseret hanya satu pihak? Kenapa videografer yang harus menanggung semuanya, sementara pihak yang menyetujui tidak berada di posisi yang sama? Apakah ini karena perbedaan posisi atau karena sistem yang belum sepenuhnya adil? Dan yang lebih dalam lagi, apakah dunia kreatif memang sudah punya standar yang jelas atau justru masih abu-abu sehingga mudah dipermasalahkan? Karena pada akhirnya, kasus ini bukan cuma tentang satu orang, tapi tentang banyak hal. Tentang nilai sebuah karya, tentang transparansi, tentang kesepakatan, dan tentang bagaimana hukum melihat semuanya. Di dunia nyata, yang terlihat wajar hari ini bisa saja berubah menjadi masalah di kemudian hari.
Sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Kalau kamu berada di posisi itu, menentukan harga dari hasil karyamu sendiri, seberapa yakin kamu bahwa itu tidak akan jadi masalah di masa depan? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu mau belajar dari kisah nyata seperti ini, subscribe channel Adicara. Karena kadang pelajaran terbesar tentang uang justru datang dari cerita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.